Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi haqini ma'abataka wa ma'rifataka. Hadiratun kalau mohon kepada jemaah masalah anahan Ustaz tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua kami, Bapak Haji Rizky, Bapak Jamil, juga para sepuh yang mohon maaf saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan mahabbah kami kepada Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan taklim ini. Ya, semoga apa yang kita akan bahas dapatkan ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia dan juga untuk akhirat kelak. Bacaan kita halaman 20. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat usma, syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 21, 4 baris dari atas, masih menjelaskan tentang sholat Jumat. Ilan al-Jum'ata idul mu'min. Tahuilah oleh kalian bahwasanya Jumat itu idnya orang yang beriman. Lebaran kita seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Makanya itu disunahkan ketika kita hari Kamis kita bersih-bersih kuku, kita siap-siap untuk menyambut hari raya. Setiap hari Jumat kita siapin pakaian yang bersih sama putih, minyak wangi untuk besoknya biar kita siap. Ya tadi saya udah nyiapin malam jam 3 saya mulai buat ngebahanin pagi ini. Kalau tahu di sejadah memang banget. Iya. Makanya telah Allah jadikan manusia khuliqal insanu dha'ifan, dijadikan oleh Allah manusia itu lemah, nggak bisa apa-apa. Dalam hadis Nabi, ya kullu mauludi yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, artinya kita tak bisa apa-apa. Lalu kemudian kita belajar dari masih kecil sampai saat ini, dari yang tadinya nggak punya tenaga kemudian menjadi ada tenaga sampai kita sampai sekarang ini
Nah sekarang udah mulai berkurang nikmatnya. Ya mata dulu yang masih melihat pakai kacamata, nggak pakai kacamata, kan pakai kacamata. Balik lagi kita. Yuladu ala fitro kemarin dalam keadaan kesucian. Nah kalau dia kayak begitu berarti kejual. Udah siap-siap. Ya siap-siap sama calon mati. Ya, ya. Dulu kita makan enak, kita karena suara ngaji itu udah mempos. Nyebutnya udah susah banget. Ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub. Aduh sampai. Ya, itu berkurang nikmatnya, maka alhamdulillah kita bersyukur kita kumpul di tempat ini yang memang saya malam udah saya siapin ya saat ini pengen baca maulid dan terlaksana. Alhamdulillah itu udah saya udah ya punya keinginan kemarin tadinya malam Jumat kemarin ada di rumah habis ngaji anak remaja dan mau Jumat ada kabar atau saja dah besok lagi. Maka kita setelah kita tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah dan tawakal ala hayy alladzi la yamut, kita pasrah diri kita, usaha kita, hidup kita, baik dari secara zahir maupun batin, baik dari ucapan, perbuatan, hingga keyakinan kita pasrahkan kepada Allah sambil kita ikhtiar. Bacaan kita hari ini adapun syarat-syarat Jumat. Allah musalli wa ala kita wa nafa'ana bihi minal kitab wa ulum bidarin amin ya rabbal alamin ya mujibah salim. Itu kita cerita terus ada habisnya ya. Ya, tapi kalau saya kurang suka menceramah begini. Ya, saya ditawari 2013 masuk ke Indonesia cuma masuk 6 juta. Nah, saya nggak mau. Takut lupa orang Nabi Jaya. Kalau saya terima 2013, ya kayaknya tak kembali ya. Punya bank. Iya, adapun syarat-syarat Jumat. Jumat ini ya diwajibkan bagi ya yang pertama dari kita Fadlul Qorib malam saya kupas ada 7. Itu syarat wajib Jumat. Yang pertama orang Islam, kedua orangnya balik ya. Balik itu udah dewasa. Kalau misalnya anak perempuan kita di usia 9 tahun ke atas sampai 15 tahun sudah berarti sudah balik. Ya, tidak wajib bagi anak-anak 9 tahun ke bawah. Karena belum ada masa balik baru tamyiz. Syaratnya yang ketiga berakal sehat, pikirannya sehat, gak gila. Makanya kalau ada orang Islam agak sholat Jumat berarti pikirannya lagi gila. Ya.
Nah, ini kata kita, bukan kata saya. Akalnya sehat, ya. Yang kedua, berarti nggak mampu, nggak sakit, nggak jadi kembang-kembang, masih bisa punya tenaga untuk jalan. Apalagi misalnya yang udah tak kuat, ada anak yang sakit atau motor. Kewajiban agar kita masih telinga kita mendengar aja, kita mesti memenuhi panggilan tersebut. Ya. Yang kelima, laki-laki tidak wajib bagi perempuan. Perempuan sunat, kalau dia mau ya mampu. Ya. Yang keenam, sehat badannya, jasmaninya. Dan yang ketujuh adalah menetap, bukan yaitu musafir. Kalau musafir dia bepergian jauh tak wajib Jumat. Tapi kalau ada Jumat di kampung yang lain sah. Sah. Ini dalam kitab Fathul Qadir. Ya. Ahli kampung. Ya. Bermula daripada itu bahwa jatuhnya sholat Jumat di dalam waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu adanya di waktu zuhur. Umpama belum zuhur, lalu jam 11 dia melaksanakan sholat Jumat, maka tidak sah. Ya. Begitu juga setelah zuhur lewat, udah masuk asar, maka tidak wajib Jumat. Ya, sholatnya Johar lah. Tapi silakan saya bangun jam 4, nggak sholat ya Jumat. Ya Johar sholat. Kan waktunya udah lewat ya motor. Terus masih jalan. Nggak sholat kan? Ya udah catat. Silakan pilih itu yang mana yang berapa dan 8 dan 7. Ya. Ada sholat itu merupakan kunci ibadah. Awwalu ma yas'alu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Amal pertama yang bisa oleh seorang hamba pada hari kiamat sholat. Sholat kalau sholatnya bagus, sholat saya itu amali sholat. Sodakohnya, ya kan? Dapat pahala. Kalau sholatnya bagus dia dari pihak bakti sama orang tua, dapat pahala. Kalau orang miskin ngasih lele, dapat pahala. Semua yang kita lakukan dapat pahala. Kalau sholat, wah ikhlas saja kalau andai sholatnya rusak. Agak tahu rukun-rukun sholat, agak tahu yang pembatalkan sholat, sunah-sunah di dalam sholat. Masa dasar itu amal, maka seluruh amalnya rusak hancur. Artinya ada berpahala. Begitu nanti bisa oleh Allah. Coba sini bacaan sholat rusak tuh. Dilemparin lagi gak mau Allah, karena Allah jamil, Allah bagus. Allah tidak menerima kecuali yang dia terima adalah yang bagus-bagus. Maka kudu hati-hati, harus kita tahu rukunnya. Kesunahan ada sunat am'al, sunat hayat, ada sunat hayat qauliyah, sunat hayat fi'liyah, sunat hayat qauliyah. Ngaji bejohan ini ya. Gorengan belum berangkat kan?
Iya sih dia mau kayak agak rokok kenapa? Dia bukan dia ada. Kalau saya nggak partai ya, nggak punya partai. Emang nggak punya bendera. Bendera kayak kali. Iya. Ada ya. Jadi jatuhnya sholat Jumat adanya di dalam waktu zuhur. Maka tiada saatnya tidak sah di luar waktu zuhur. Itu yang pertama dari kitab Kisah ini. Jadi kalau dilakukan sholat Jumat sebelum zuhur atau setelah lewat waktu zuhur maka tidak sah. Bagaimana kalau umpamanya baru satu rakaat tiba-tiba masuk asar? Yang dibuat orang banyak susah. Nah gitu umpamanya kalau dulu ya, dulu kan orang rumahnya satu mau nyoba solo. Yang satu ada di nyempil di bawah liung. Yang satu di solo lama ngumpulin 40 orang kita kan dia sepi. Kecuali dia makan nabi 4 orang boleh dia sholat Jumat. Satu dari imam khotib, ya kan? 3 jemaah, 4 jemaah taklim. Itu juga berkata kalau khotib. Jadi ya Imam Syafi'i yang mengatakannya siapa? Imam Rafi'i. Harus tahu kita dari mana sumber-sumbernya. Nah, berarti kalau sudah lewat dia masuk umpamanya baru satu rakaat tiba-tiba asar, maka dia menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Ada ya. Yang kedua, jatuhnya Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat. Mana bilangan negeri Jumat? Di dalam Safinah dijelaskan Al-Imam Syekh Salim Al-Hadrami yang disarankan oleh kitab Syafid kasih bantu saja karangan Habib Syekh Nawawi Al-Bantani ya merupakan syahid ya Syekh Nawawi Al-Bantani Tanah Banten ulama Jawi. Nah makanya disebut Al-Bantani orang Banten jadi ulama ya itu dimakamkan di sana lagi. Hendaknya ada didirikan di Jumat itu di kampung itu bilangan Jumatnya ada 40 orang. 40 orang itu orangnya merdeka bebas. Ya, ada di rumah, nggak kemana-mana. Orang laki-laki balik, nggak wajib bagi anak kecil, mustahil tempat tinggal di situ. Seperti kayak saya ini, KTP saya ini di Ratu Jaya, berarti kewajiban sholat saya di Ratu Jaya. Gitu. Bagaimana kalau di Ratu Jaya ada yang kurang? Saya sholatnya keluar, nggak usah saya. Agak bila sini mau berhenti, ya lama banget di sini. Ya. Jadi dari tempat Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat. Ini pada Imam Syafi'i. Kalau kurang dari 40 maka tidak sah. Ya. Kalau kurang dari 40, yang 40 yang ngerti, yang tahu tentang rukun-rukun khutbah. Ada berapa rukun khutbah? Mana yang membatalkan khutbah? Kan sekarang banyak yang bukannya khutbah ceramah.
Yang sekarang kebanyakan sama. Anak-anak juga harus kenalin. Haji Rusi sampai nonton. Ya Allah. Ada sampai jam. Ya Allah. Padahal mah Abdulnya goodbye itu pakai bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab, maka diperbolehkan kita wasiatnya pakai bahasa Indonesia. Biar ngerti. Cuma waktunya jangan sampai melebihi kapasitas 15 menit. Sekarang dia orang dia lagi namanya waktu istirahat lagi udah ketiduran lagi dengerin Jumat. Dia sholat Jumat gitu bangun kaget. Bangun. Aliran ini udah. Terus langsung sholat Jumat bagaimana? Dia gak salah tahu dulunya tidur. Nyender lagi dengerin khutbah. Khutbah dia lama. Mahal nih khutbah kapan nih? Maka boleh kalau orang-orang bilang masuk itu pakai bahasa Arab cuma 5 menit. Plus kami yang lain-lain sama sholat sama zikir-zikir paling juga 15 menit. Kalau di kita paling bagus setengah jam. Lebih jangan dari setengah jam amot. Ya kan? Gua tahu biasa itu ngerasain kalau di kelamaan nih kalanya jamaah berbagai kelamaan ngantuk juga orang bisa 15 menit terus bukan oleh ilmu soalnya memang seperti itu aturannya. Kan kita ibadah harus kita ikuti syariat, bukan syariat ikuti kita. Ini dia benar. Negeri Jumat ya, jangan kurang dari 40 orang. Yang ngerti, yang paham, tahu ilmunya. Ya. Itu baru masuk kategori Jumat. Ya kan? Kalau dia uangnya tua apa ya? Tua. Dari syarat yang kedua, syarat yang ketiga, syarat Jumat yang ketiga wajib terdahulu membaca 2 khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat itu 2 khutbah. Makanya ada hadis ya. Dia ketika khotib itu naik ke atas mimbar, maka di situ jangan ada pembicaraan. Maka dalam hadis Nabi, man yatakalama dunya fil masjid, siapa orang yang berkata-kata dunia di dalam masjid, apalagi ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, ya kan, main HP, ngobrol, macam-macam, kan perkataan dunia. Kata Nabi, man yatakalama dunya fil masjid, siapa orang yang berkata-kata dunia di dalam masjid, berkata-kata yang bukan hubungan dengan ibadah. Karena dalam masjid tujuannya untuk ibadah. Karena kata Nabi, al-masjid itu baik itu nakira. Masjid itu tempat bagi orang yang bertakwa. Tujuan datang ke sana untuk ibadah, sholat. Sholat main HP, ngobrol, ya kan? Khotib lagi menyampaikan khutbahnya. Bagaimana yang seperti itu? Allah maka menghapus Allah, maka menggugurkan Allah amaluhu, amalnya itu
arba'ina sana, selama 40 tahun. Memang enak tidak ngobrol begitu doang. 40 tahun amalnya bisa. Ibadahnya betul sudah 40 tahun. Coba hitung dari mulai kita akhir balik. Kan kita ini hitungan kita ketika kita akhir balik. Begitu udah mimpi keluar mandi. Wah, lagi ada mobil. Bahasanya apa? Mimpi, ya kan? Saya pakai bahasa. Berarti berbalik hitung dari mulai di sini tuh udah berlaku tuh tulisan-tulisan amal, berdapat pahala. Kalau dia nggak sholat ada dosa, udah ada tulisan-tulisan. Nah, ada tak 40 tahun sampai sekarang? Cuman gara-gara ngobrol doang bentara, ya, nggak perhatiin khotib, padahal kan kalau kata apa namanya yang jadi bilangnya dengerin istami hati kan turun, ya, apa yang disampaikan khotib dengerin. Nah ini enggak, maka amaliyahnya selama 40 tahun rontok habis. Jadi wajib terdahulu membaca ibadah dengan 5 rukunnya. Jadi kalau kita lihat rukunnya ini 5 yang harus kita perhatiin, baik dia khotib, dia imam ataupun jamaah. Makanya dapatnya sholat berjamaah 27 derajat harus ngerti. Ya, kata muadzin itu begitu. Ya, sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dari sholat sendirian. Yang bagaimana yang 27 derajat? Yang paham ilmunya, dia ngerti rukun-rukun sholat ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa. Memahami bahwa sholat berjamaah itu patut dibayar, kemudian juga safnya luruskan, rapatkan. Harus kompak dengan imamnya. Jangan imamnya pakai turun, makmumnya kagak. Gak kompak namanya. Ya sekarang begitu campur aduk ya. Kagak senang maulid, ngikut maulid. Akhirnya bolanya dapat berkah dimakan. Padahal kayak maulid, arti tahlil. Ya kan? Tapi begitu dapat berkahnya dimakan. Iya. Makanya zaman sekarang banyak orang munafik. Orang munafik kan itu ngomongin. Apabila berkata dia berbohong, dusta. Nah, gak suka maulid, tapi dia datang ke maulid. Begitu dapat berkah, dia makan. Banyak makan-makannya api-api zaman sekarang, ya kan? Nah bacaannya apa? Rukunnya itu pertama alhamdulillah. Itu harus tahu dan benar tajwid. Bacaan-bacaan yang seperti ini makanya yang terpelihara dari khotib. Jangan pakai khotib yang celana pendek. Sehari-hari di rumah pakai celana pendek, celana bola. Ya, jadi mau pasek. Jadi imam masih pakai celana pendek, imam masih nggak pakai apa namanya? Peci. Jangan pakai, cari yang benar.
cuma ustaznya doang. Kita harus, ini kan ibadah, bukannya masalah dari batin, bukan. Kalau yang namanya ibadah harus pakai ilmu. Al ilmu bila amat, rasa bila sama. Ilmu tanpa diamalkan seperti orang yang tahu. Kalau dia nggak mengamalkan pakai ilmu, pakul mandi ilmu yang tidak malu. Dia orang yang ibadah nggak pakai ilmu, malu dari itu dari tiba-tiba maka amal ibadahnya itu ditolak, tak diterima. Waktu ibadah harus benar.